ووافقني عملا صالحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Pertama, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Alhamdulillah sehingga kita semua dikehendaki untuk bisa istiqomah beribadah, di antaranya melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan harapan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menambah ridhonya. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Kita alhamdulillah masih berbicara tentang nasihat yang ke-17, ya, tepatnya halaman 11 bab 3. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi fikrih. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Nasqala syu'ila wa al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir wal maqalah as-saniyah asyrata, nasihat yang ke-17. Kira dikatakan as'adun nasi man lahu qalbun alimun, paling bahagianya manusia yaitu seseorang yang memiliki hati yang alim. Itu yang pertama, sudah kita sampaikan ya. Yang kedua wa badanun sabirun, dan badan yang sabar. Ada ta'ati, diantaranya sabar atas menjalankan pertama. Yang kedua. Yang ketiga wa qana'atun, dan qana'ah. Inilah pembahasan yang insyaallah kita akan sampaikan, kita akan bersama-sama pelajari tentang nasihat yang ke-17 yang terakhir dari hal-hal yang membuat kita menjadi orang yang paling bahagia, ya, dari segala kebahagiaan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu qana'atun, dan qana'ah. Ridho, yakni yang dimaksudkan qana'ah adalah ridho bima fil yadi, atas apa yang ada di tangan, min ismatillahi ta'ala, dari bagian Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dari pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sukunil qalbi, dan tenangnya hati, inda adabil ma'lufati, ketika tidak ada adamil ma'lufati, tidak ada orang yang dikenal. Dan yang pertama yang menjadi seseorang bisa kemudian bahagia, ya, bahagia dari segalanya, ya, yang pertama yaitu qalbun alimun, yang kedua badan sabirun, yang ketiga qana'ah. Qana'ah ini merupakan salah satu 3 hal yang menjadikan seseorang akan merasakan kebahagiaan yang hakiki, bahkan melebihi dari kebahagiaan orang yang sedang bahagia. As'adun itu levelnya paling bahagia, paling bahagia manusia. Yang ketiga adalah qana'ah. Apa? Anak santri, qana'ah. Qana'ah itu merasa cukup atas pemberian Allah. Dikasih banyak, alhamdulillah
Dikasih sedang, alhamdulillah, merasa bersyukur pula. Dikasih kurang pun, alhamdulillah, tetap menerima apa yang sudah diberi oleh Allah. Maka di sini ridho. Ridho itu dengan menerima senang hati, rela, ya tentunya merasa cukup tadi itu atas apa yang Allah berikan kepada kita. Yang banyak, yang sedang, yang sedikit pun tetap tidak mempengaruhi, yaitu tidak sampai membatasi bahkan menghalangi ibadah kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinamakan qanaah menerima apa adanya, menerima atau merasa cukup atas pemberian Allah. Berarti dia tidak kemudian berangan-angan yang sangat panjang, apalagi tolak, apalagi kemudian selalu mengeluh atas apa yang sudah Allah berikan kepada dirinya dengan melihat pemberian Allah kepada orang lain. Pasti hidupnya gak akan bahagia. Enaknya dia dikasih begini, kasih begitu. Seandainya saya bisa jadi seperti dia, itu aja terus ya. Enaklah dia seandainya saya bisa seperti dia. Itu yang menjadikan dia tidak akan merasa tenang hidupnya, bahagia hidupnya, manakala tidak ada sifat qanaah dalam dirinya. Yang ada hanyalah terus mengeluh, yang ada adalah terus kurang. Yang ada dalam keseharian yaitu selalu dihantui dengan kemiskinan. Karena kemiskinan itu tidak tergantung semua orang yang punya harta saja. Bahkan orang yang punya harta sekalipun kalau dia merasa kurang, tidak ada bedanya dengan orang miskin yang selalu merasa kurang. Tapi apapun kondisi situasinya, yang kita yang punya, yang kita yang sedang bahkan mungkin kurang, ya. Tapi kalau kita betul-betul qanaah, ya, diiringi dengan rasa syukur kepada Allah, jadilah kita sebagai orang yang kaya dengan kaya yang hakiki, kaya sejati. Bahkan levelnya hebat kata Imam Syafi'i. Ketika engkau memiliki sifat qanaah, maka engkau dan raja adalah sama. Engkau dan raja adalah setara, tidak ada bedanya. Kok bisa? Raja tak punya kerajaan. Segala sesuatu yang diingin selalu ada namanya raja. Apapun yang dia kendaki, ya, model apapun, sesuatu apapun, dan hal yang sulit sekalipun, status dia sebagai raja, apapun dia ada di hadapan dia, apapun ada di hadapan dia. Sedangkan kita, mohon maaf, mungkin yang hidupnya mungkin banyak kekurangan, kesederhanaan, atau mungkin memang dari sisi finansial mungkin kekurangan, ya, dan lain sebagainya. Kok sampai digambarkan atau disamakan dengan seorang raja yang punya kedudukan? Ketika kita memiliki sifat qanaah, kata Imam Syafi'i, kita dan raja itu setara, sama. Mengapa begitu? Ya, karena raja dia memiliki kekayaan, kedudukan, pangkat, gelar, dan sebagainya. Tapi juga tidak menjadikan kepastian bahwa dia itu tidak merasa Tuhan. Kenapa? Karena semua manusia sekalipun raja itu pasti ada hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu tidak ada batasnya. Dikasih ini kurang, akan pengen juga tambah ini. Dikasih 2, pengen 3, kasih 3, pengen 4, kasih 4, pengen 5, pengen 5, pengen kasih 5, pengen 10. Begitu aja ke manusia. Udah begini, pokoknya terus itu namanya hawa nafsu itu tidak batas. Maka sekali berbelanja, ya, tapi kemudian namanya juga manusia berhawa nafsu pasti akan terus keinginan itu. Sedangkan orang yang qanaah, dia akan selalu merasa cukup, merasa kemudian bersyukur, ya, tidak kemudian
tolak mengharap pengutangan, apalagi kemudian sampai levelnya itu suudzon sama Allah, sampai suudzon kemudian sampai tidak terima bahkan menghakimi Allah. Dan itu menjadikan bagian daripada bagaimana kita sifat Allah itu sampai kemudian setara dengan raja. Kenapa? Karena kita kalau kemudian kondisi kita di bawah sekalipun ya, atau kondisi bagaimanapun, kalau kita tetap hati kita menjadi tenang ya. Hati kita menjadi tenang, bahkan hati kita itu menjadi kaya. Ketenangan hati orang kona'ah sama dengan ketenangan hati sang raja-raja yang punya segalanya. Ketentraman hati orang kona'ah tidak ada bedanya, bahkan setara kata Imam Syafi'i dengan hati sang raja. Ini bukan orang biasa yang setaranya, tapi setara dengan raja. Kenapa? Hatinya selalu dikayakan oleh Allah. Nah, inilah ada satu hadis, maka nahamul akhirah jama'al syamla wa ja'ala ghinaw fi qalbi wa atatu dunya wa yarwina. Salah satu tanda bahwa orang itu dia dalam menghadapi situasi-kondisi bagaimanapun dia selalu tenang. Kenapa? Karena tujuan hidup dia bukanlah dunia, tapi tujuan hidup dia adalah akhirat. Dia menomorsatukan akhirat. Ya Umar ya, menomorsatukan akhirat. Dunia setelah itu juga akan tinggal mati. Maka yang menjadi tujuan hidup dia, orientasinya adalah akhirat. Maka apa orang yang tujuannya akhirat? Tujuan hidupnya akhirat, niatnya itu akhirat, segala itu akhirat. Walaupun dia aktivitas duniawi, tapi dia itu sedang menggali ya, tujuan yang besar, yaitu untuk ukhrawi, untuk akhirat. Barang siapa hidupnya, niatnya ya, tujuannya adalah akhirat, maka jama'ah syamla, Allah kokohkan urusannya. Wah, Allah kuatkan urusannya. Yang kedua, Allah jadikan hatinya kaya. Wa ja'ala fi qalbi, luar biasa. Yang kedua, Allah jadikan hatinya kaya. Kalau hatinya yang kaya, dia telah merasa ada sebuah ketentraman, kedamaian dalam dirinya. Karena kekayaan yang hakiki, ya, kekayaan yang sejati itu adalah adanya di hati. Kekayaan sejati, kekayaan hakiki itu adanya di hati. Ya. Makanya yang betul kata Rasulullah, laisa ghina an kathratil 'ardi walakin al-ghina yaitu ghinan nafsi. Itu kata Rasulullah ya. Kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan yang hakiki yang sejati adalah ghinan nafsi, kekayaan hati. Itu Rasulullah semoga alhamdulillah. Iya, santai saja kita ya. Kekayaan sejati, bahkan kita lebih kaya daripada yang lain. Mau setaranya kita dengan raja ya. Bagi kita yang kona'ah, mudah dia menerima apa yang pemberian Allah, dikasih Allah segini, alhamdulillah. Dikasih Allah segitu juga, alhamdulillah. Sekalipun gak dikasih pun tetap Allah akan kasih, mungkin melalui orang lain, alhamdulillah. Mungkin juga bisa dengan kita nikmati nikmat Allah itu melalui orang lain. Walaupun mungkin tidak berbentuk uang, tapi berbentuk perhatian, sayang, kesetiaan, dan sebagainya. Itu kan juga bagian daripada nikmat Allah. Kalau kita pada setaranya raja, bukan main-main. Setaranya apa dia? Raja. Masya Allah. Laisa ghina an kathratil 'ardi, jadi kekayaan itu bukan dilihat dari banyaknya harta. Kenapa begitu? Karena banyak pula kalau kita cermati, koreksi diri sendiri pula, banyaknya harta ya tentu bisa jadi menjadikan kita tak tenang, justru akan terus berpikir bagaimana kita bisa menjaga harta ini. Maka kita disibukkan ya, direpotkan dengan bagaimana kita untuk senantiasa menjaga harta ini.
atau bahkan mungkin ya lebih daripada itu kita yang dititipi harta oleh Allah itu tidak ada jaminan menjadikan hati kita tenang. Loh, betul ya, betul sekali ini hadis Nabi ya. Bahkan juga mungkin banyak juga ya antara kita yang berdoa lain Allah karena adanya harta. Tapi kata Rasulullah walakin minan nafs, tetapi kekayaan sejati yang hakiki itu adalah kekayaan hati. Hati adalah segalanya. Kalau hati itu kaya, maka hidup dia akan menjadi tenang, menjadi tentram, damai, bahagia. Walaupun yang minim finansial, ekonomi yang minim, tapi hidupnya selalu bahagia. Bukankah itu tujuan hidupnya dia untuk merasakan kebahagiaan dalam kehidupan, tentram, damai, bahagia, sholat khusyuk, ibadah khusyuk, sehat, walafiat, ya selalu dalam kebaikan. Ini itu dikasih cukup oleh Allah. Kenapa? Iya, kata hadis Nabi itu kalau orang yang tujuannya adalah akhirat, wajah fi qalbi wa atattu dunya wa hiya rahimah. Dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di hadapannya. Kalau kita tujuannya akhirat itu, dunia akan datang dengan sendirinya. Itu Masya Allah. Apalagi itu didasari karena kita qanaah, menerima apa adanya. Kalau yang Allah berikan kepada ini kita banyak, kita qanaah, dan juga akan pastinya akan bersyukur seiringan itu pasti. Kalau kita memiliki sifat qanaah dasarnya, ternyata Allah kasih lebih, Allah kasih banyak, Allah kasih berlimpah, pasti kita akan semakin bersyukur. Kalau kita bersyukur, pasti manfaat atau dampak positifnya jauh lebih besar, manfaatnya jauh lebih besar dengan kita bersyukur. Namun kalau nggak qanaah, kita dikasih besar pun pasti akan kurang dan kurang. Apalagi kasih sedikit. Nah, kasih sedikit keqanahan yang ada dalam mengeluh, yang ada dalam mengeluh, yang ada adalah kemudian berharap, yang ada adalah kegelisahan. Nah, kalau kegelisahan itu selalu menyelimuti kehidupan kita, apalagi hidup ini, gitu kan? Padahal kita itu pengennya hidup itu tenang, tentram, damai, bahagia. Akan merasa itu akan selalu cukup. Jadi kalau itu penting ya, anak-anak santri kita semua mendengarkan bahwa dengan kita qanaah merasa cukup, itulah segalanya dari hati kita itu merasa cukup. Alhamdulillah ya Allah, kau kasih begini. Alhamdulillah ya Allah, kau kasih ini, dan kau juga aku kasih sehat. Walaupun aku misalnya kau kasih sedikit, 1.000, 2.000 misalnya, kata anak santri ya, 3.000 misalnya, tapi alhamdulillah ya Allah, kau aku kasih sehat, kau kasih kemudahan menghafal Quran. Yang gak punya duit, alhamdulillah ya Allah, aku masih tetap bisa makan, dan juga bisa menambah energi semangat menghafal Al-Quran. Jadi terus yang ada itu alhamdulillah. Itu luar biasa. Nah, itulah suatu keberuntungan kita yang senantiasa menjadi seorang muslim. Karena memang hadis Nabi itu qad aflaha man aslama, sungguh beruntunglah bagi orang yang masuk Islam. Wa kana rizqahu kafafan, dia diberi rezeki yang cukup. Wa qanahu bima atahu, kata Rasulullah, dan dia qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, kita bersyukurlah jadi orang muslim itu yang sudah diajari dengan sifat qanaah, diberi rezeki yang cukup sudah pasti. Ya, kenapa? Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk jelata yang di muka bumi ini kecuali sudah Allah tanggung rezekinya, sudah Allah jamin rezekinya. Gak mungkin kita dilantarkan oleh Allah. Allah yang menciptakan kita pula, Allah yang menghadirkan kita di bumi ini, pasti Allah akan jamin rezeki untuk kita. Tinggal kita bisa qanaah apa tidak.
tinggal kita bisa ridho apa tidak, semua sudah diatur. Nah, dan situlah salah satu kemudian hal yang kemudian menjadikan kita bisa qanaah. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa rezeki sudah ditentukan, sudah diatur oleh Allah. Yang ngatur rezeki bukan kita, yang ngatur rezeki adalah Allah. Ada rezeki banyak, ada rezeki sedang, ada rezeki yang mungkin menurut pandangan orang kurang. Ya, tapi semua itu ada hikmahnya untuk keadilan Allah. Ada rezeki yang banyak, mungkin dari sisi lain ada ujiannya. Ada rezeki yang sedang, dari sisi lain ada kenikmatan lain. Mungkin ada rezeki yang kurang dari sisi uang ekonomi, tapi dari sisi yang lain dia cepat menghafal Quran, dia dan lain sebagainya. Itu mahal Allah, karena semua orang itu punya ujian masing-masing. Gitu ya anakku ya, dan pikir ya, ambil dan semuanya. Semua orang itu pasti punya ujian masing-masing. Waqadnahu bima atahu, sebuah keberuntungan bagi kita seorang muslim selalu qanaah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Qanaah, menerima apa adanya. Bukan berarti malas, beda ya. Bukan malas, bukan kemudian mager, nggak mau usaha menerima, ya sudah ya Allah, saya terima ini aja, nggak apa-apa lah. Dan lain itu malas itu, ya. Nggak apa-apa lah, hafal aku sedikit, sudah qanaah, terima padanya. Sehari cuma segini, ya udahlah qanaah. Kenapa biar pada banyak qanaah, Ustaz? Udah kenapa hafal sekarang kok jadi qanaah? Bukan itu yang dimaksud. Qanaah itu setelah usaha, setelah kerja keras, setelah kemudian ikhtiar dengan maksimal, baru menerima hasilnya. Itu apa yang sudah berikan hasilnya. Itu qanaah, ya, bukan pasrah di awal, di akhir setelah ada usaha kerja keras dan batin tulang peras keringat kemudian bekerja. Antum yang menghafal Al-Quran dengan begitu dan seterusnya. Setelah ikhtiar usaha dikabulkan, maka hasilnya barulah qanaah. Hasil banyak, alhamdulillah ya Allah, tambah syukur. Hasilnya sedikit, alhamdulillah ya Allah. Semua itu pasti yang paling tidak untuk menenangkan hati bagi kita yang kerja atau bagi anak santri yang menghafal Al-Quran untuk ilmu. Seandainya hasilnya tidak sesuai dengan keinginannya, cukuplah meyakini bahwa bekerja, menghafal Quran, apalagi menuntut ilmu, ya termasuk itu semua adalah ibadah. Kalau tidak dapat untung, paling tidak dapat pahalanya, ibadah. Karena kerja itu sebagai bagian daripada ibadah, ya. Menghafal Al-Quran ibadah, ya. Hasil dari kerja itu namanya jatah, ya. Apa namanya jatah dari Allah. Sekejam apapun atau sebesar apapun usaha dia, ngejar sampai kemudian lupa waktu, lupa segala yang pagi siang sore malam. Kalau jatahnya segitu sama Allah, ya tetap aja kan segitu gitu. Ya, betul sekali. Karena semua menentukan adalah Allah. Betul, jadi Allah itu ya, pasti ada pintu rezeki dalam Al-Quran itu adalah pintu rezeki diantaranya dengan kita usaha ikhtiar, gitu ya. Dengan kita ikhtiar, nggak boleh kita kemudian apalagi nggak mau usaha, nggak mau kerja. Wah, itu sangat kemudian tidak baik sekali. Setelah usaha, setelah ikhtiar, baru kita menerima hasilnya. Apapun hasilnya, kita tetap qanaah. Dan usaha apapun, termasuk yang Al-Quran, udah usaha ikhtiar, apa sekian baris, sekian halaman, ternyata hafalnya sekian, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tapi harus melihat orang yang lain, melihat orang lain. Wah, itu si fulan bertemu saya, Iqbal Ustaz, Iqbal Hidayat, Iqbal Maula misalnya, ya. Itu hafalannya sehari sampai 2 halaman. Kok saya cuma setengah halaman? Wah, berarti saya harus lebih semangat. Walaupun kemampuan segitu, tapi dalam urusan kebaikan harus kemudian ke atas untuk menambah motivasi anak solehnya, sholatnya khusyuk lagi, semangat murojaah, semangat menghafal Al-Quran. Maka harus dilihat
kalau urusan duniawi kita harus melihat yang di bawah, jangan sampai melihat yang di atas. Salah satu cara agar kita kemudian memiliki sifat qanaah, pandai-pandailah melihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Di bawah dari kita itu masih banyak. Coba lihat orang-orang yang kemudian tinggal di kolong jembatan, dilihat pinggir-pinggir jalan hanya kemudian satu tenda, satu kubu. Bagaimana kalau kebanjiran, urusan tempat tinggal ya. Bagaimana kalau kebanjiran, bagaimana kalau begitu. Dilihat yang kena musibah dan seterusnya luar biasa. Sekarang banyak bencana di sini dan seterusnya ya. Semoga mereka senantiasa mau kuat dan imannya ya, diganti dengan yang berlipat ganda. Dijaga kita semua antara anaknya itu ke bawah. Di mana orang kemudian ketika kita berbisnis, jualan, melihat orang yang jualan madu ya, dipikul dengan tak pakai sendal. Ustaz itu lihat kalau lagi jalan ke kampus itu, ya Allah panas-panas ini apa kakinya nggak kepanasan dan seterusnya, sehingga bersyukur ya Allah kau beri pekerjaan aktivitas yang begitu. Jadi lihat dari bawah. Sekalipun kemudian kakinya duit pun lihat, ya Allah masih alhamdulillah masih sehat. Ada orang yang kemudian sakit itu, aku gak punya duit, alhamdulillah masih sehat. Ya, jangan lihat yang punya mobil, punya rumah mewah, yang punya harta budi luar, yang ada itu nanti akan beli sebenarnya, ya. Dan ada itu pasti akan menuntut sama Allah. Kalau melihat yang itu muncul kemudian tidak sifat qanaah, yang ada dalam qanaah, pasti akan menuntut sama Allah. Ya Allah, aku sudah hafal Quran, sholat tahajud terus, Tuhan gak pernah tinggal, berjamaah istiqomah, hidup kok begini-begini aja ya Allah, engkau gak adil ya Allah, engkau gak adil loh gitu. Ya sebenarnya berarti sekarang saya ibadah ya, males lah, mau gak kasih perubahan gitu kan, seakan-akan menuntut menghakimi Allah. Bebaskan Allah mengatur kita, dan ada bahasa begitu ya dari orang yang bertauhid itu, bebaskan Allah untuk mengatur kita ya, karena kita itu semua ciptaan Allah, tergantung siapa yang menciptakan ya, siapa yang terserah Allah bagaimana mengatur kita. Itulah salah satu sifat qanaah. Jangan melihat ke atas urusan dunia, melihat ke bawah. Ketika kita melihat ke bawah, yang ada itu akan terus bersyukur. Apapun situasi kita pasti akan bersyukur. Yang tak punya duit nanti itu melihat yang kemudian sakit, yang punya duit pun juga akan terus bersyukur. Kalau kita melihat ke bawah, dalam kitab Nasihat di awal sudah disampaikan, hadis Nabi juga sangat jelas sekali. Ya, pentingnya kemudian kita untuk memiliki sifat qanaah, untuk kemudian menumbuhkan sifat qanaah ini. Terus ingat bahwa hidup ini itu tidak akan abadi ya. Tujuan hidup kita itu bukan dunia, tapi di akhirat. Tujuan hidup kita itu untuk akhirat ya. Kita yakin bahwa dunia akan kita tinggalkan ya kan, tergantung kapan kemudian jatah kita hidup di dunia. Usia kita yang mau berikan pada kita itu berapa ya, tergantung Allah. Kita berharap usia kita dikasih tambah, bisa menjadi berkah usianya, panjang umur ya pasti, tapi semua pasti akan meninggalkan dunia. Kalau kemudian meninggalkan dunia, terus yang menjadi tujuan hidup dia adalah dunia, apakah ketipu dia nanti di akhirat? Apakah ketipu ya? Yang seharusnya menjadi tujuan hidup dia adalah akhirat. Kalau akhirat menjadi tujuan hidup dia, sampai sering pasti Allah akan jamin. Hadis yang tadi jelas. Bahkan harta dunia itu akan ditundukkan di hadapan dia. Dengan apa? Dengan keadaan hina di hadapan Allah. Masya Allah, itu luar biasa. Kayak Abu Bakar Al-Ghifari ketika ini salah satu sahabat ya, ditanya, mengapa engkau enggak menabung, enggak mengumpulkan dunia? Terus apa jawaban beliau? Aku ingin mengumpulkan hartaku itu nanti di akhirat, karena hartaku yang nanti aku akan temui adalah nanti hartaku yang di akhirat. Dengan cara
dibagi-bagikan, disedekah-sedekahkan. Dan itulah harta yang nanti akan ditemui, tabungan yang hati yang akan ditemui nanti akan jadi itu kata Abu Hurairah. Umar bin Khattab masya Allah ketika adu sama seseorang, ya, ada seorang ya, adu kepada sahabat Umar bin Khattab tentang kemiskinan dia, ngadu begitu. Terus kemudian saat dijawab sama Umar bin Khattab, maukah aku kasih engkau kekayaan sebesar gunung Uhud, sedangkan hati kemudian tak bersyukur, sedangkan hatimu selalu berkurang selalu menuntut? Dia langsung diam. Dia langsung terdiam. Ya. Terus kemudian demi Allah, apa itu bahasa beliau itu, demi Allah, apa itu sebesar kekayaan yang didapatkan jauh lebih hina dibanding yaitu kecukupan kekonaannya seseorang yang diberi kesederhanaan oleh Allah itu jauh lebih mulia. Bahasa itu kurang lebih bahasa seperti itu. Jadi kekayaan sebesar apapun itu akan terasa hina dibanding dengan orang yang diberi sedikit atau bahkan mungkin kurang dari harta, dari finansial, diberi orang jauh lebih mulia. Tuh, masya Allah, terdiam semua orang itu. Ya, maka yang penting adalah menerima, merasa puas, merasa bersabda. Lah kalau sudah kemudian sudah tahapannya kita sudah mengerti bagaimana qanaah itu harus seperti apa ya. Kalau kita sampaikan qanaah itu apa sih, atau seperti apa, atau bagaimana dan seterusnya, bagaimana kita bisa menjadi orang qanaah ya. Maka setelah itu ada hikmah besar dari qanaah. Wah, itu luar biasa. Kalau sudah berarti kalau kita ingin qanaah itu ya harus kemudian selalu menjadikan tujuan hidup itu akhirat, banyak yang kematian ya. Terus kemudian kemudian menjadikan tujuan hidup itu akhirat, tidak melihat yang di atas, selalu melihat yang di bawah dan lain sebagainya. Banyak sekali catatan. Dan hikmah kemudian bagi kita yang akan kita dapatkan ketika kita memiliki sifat qanaah, yang pertama adalah kebahagiaan hakiki. Yang pertama, betul kata dalam nasihat di situ sangat betul sekali. Bahkan posisinya mengalahkan sekali lagi kebahagiaan orang yang sedang bahagia. As'adun nasi, orang atau manusia yang paling bahagia yang ketiga adalah qanaah. Ternyata orang yang bahagia bukanlah mereka yang punya harta, punya kedudukan, jabatan, bahkan punya kesehatan, bukan pula ya, tapi mereka yang menerima. Dia qanaah sekali musafir pun dia akan senang, akan kemudian bersyukur sama menerima walaupun dia sakit misalnya. Ya Allah, alhamdulillah mau kasih sakit, dengan sakit itu dosa-dosa sehingga ampuni semua. Bukan begitu akhirnya jadi qanaah ya. Ya, kalau punya duit pun ya tetap qanaah itu akan terus. Artinya apa? Dengan qanaah itu menjadikan kita akan menjadi orang yang bahagia. Apa itu? Bahagia. Jadi kunci kalau kita pengen bahagia, qanaah. Apa nak? Qanaah penting, ya, penting sekali untuk anak-anak santri, untuk kita semua yang mendengarkan. Kalau kita pengen menjadi orang yang bahagia, maka kuncinya qanaah. Dengan kita qanaah, menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita, maka itu salah satu hikmah besar kita qanaah akan bahagia. Nah, selain bahagia, maka pasti hati kita akan tenang, tentram, damai. Itu udah pasti. Satu paket itu, ya, satu paket. Ketika kita kemudian bahagia, pasti di dalamnya itu ada ketenangan, ketentraman, kedamaian, ya, kebahagiaan, ada semuanya. Ya, itu pasti akan ada situ. Terus kalau kita qanaah, pasti Allah akan tambah nikmat-nikmatnya. Karena
itu nanti akan berdampingan beriringan dengan sifat syukur. Itu udah pasti satu beriringan. Ya, jadi kalau dia qanaah pasti tahapan level berikutnya secara otomatis akan naik level kemudian bersyukur. Syukur itu levelnya ya sama-sama besar pula ya, bahkan di atas lah ya gitu kan. Syukur itu luar biasa karena kalau atas guru sangat jelas sekali sedikit orang yang bersyukur gitu ya. Semua kalimat yang memberikan itu sekitar bersyukur. Maka kalau kita bersyukur luar biasa. Nah, salah satu tanda kita bersyukur itu muncullah sifat qanaah. Kalau udah bersyukur, nah pasti la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur kata pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Nikmat itu kan yang akan Allah tambah itu kan tidak hanya kemudian berupa harta saja. Jangan salah kenikmatan yang hanya berupa harta, jangan salah ya. Hanya berupa materi jangan cuma itu kecil ya. Tapi kemudian kenikmatan itu berupa dengan banyak hal. Salah satunya harta, oke, gitu ya. Tapi tidak hanya sebatas harta saja, tidak. Manakala kita bersyukur diawali dengan kita qanaah, ya, sifat qanaah, nikmat yang kemudian Allah berikan kepada kita akan terus tambah. Yang sehat akan ditambah sehat, ya. Ditambah pula nanti mungkin dengan adanya rezeki kemudian menghafal Al-Quran. Bagi yang menghafal Al-Quran, menuntut ilmu. Bagi kita yang beraktivitas di luar, mencari nafkah, bekerja, berbisnis seterusnya, dan dikasih kemudian jalan keluar untuk segala permasalahan. Itu rezeki pula ya. Kemudian ternyata kita dapat keuntungan rezeki, itu juga termasuk rezeki, dapat teman baru, partner baru ya, mitra baru yang luar biasa. Terus kemudian mau manfaat berbagi semua ya, rezeki pula, tambah banyak rezekinya ya. Itu bagian daripada kalau kita bersyukur pasti Allah akan tambah rezeki kita ya. Kenapa? Karena semua kenikmatan itu kalau kita nggak dasar dengan qanaah, nggak kita dasar dengan syukur, maka yang ada adalah penyesalan. Apa kata penyesalan? Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya. Dalam Al-Quran sangat jelas sekali. Ya. Tsumma la tus'alunna yawma idzin, kemudian pada hari itu pasti akan ditanya 'anil na'im, tentang kenikmatan akan ditanya semua oleh Allah. Inna sama wal basar wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Pendengar, penglihatan, hati nurani semuanya akan ditanya. Kenikmatan yang Allah berikan semuanya akan ditanya, dimintain pertanggungjawaban. Ini yang menjadi apa? Ya salah satu bentuk dari kajian inilah. Itu penting sekali. Ya, kita yang dikasih sehat ditanya loh. Jangan itu dikasih badannya ditanya. Ya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yusalla arba. Sering sekali hadis disampaikan ya sebagai pengingat ya. Tidak bergerak kedua kali seorang hamba nanti di hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 perkara. An umri, usia yang dihabiskan untuk apa? Usia aja ditanya, apalagi yang lain gitu ya. An jasadnya bahkan ditanya, digunakan untuk apa jasadnya? Allah hidupkan di muka bumi ini, Allah kemudian gerakkan, bisa kesana kesini, bisa beraktivitas dan seterusnya, ditanya untuk apa itu semua itu? Apakah untuk ibadah? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau Allah ciptakan kita tujuannya untuk ibadah. Apakah untuk ibadah? Atau justru untuk maksiat? Hanya kalau untuk ibadah ada ributnya, ada bonusnya, ada balasannya. Kalau untuk maksiat ada ancamannya, ada hukumannya, ya. Kan begitu. Ya. Sangat jelas sekali ya. Wa ya'mal mithqala dzarratin ya. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan ada balasnya. Yang mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun ya keburukan yang kita lakukan pasti
pasti akan ada balasannya. Karena semua ditanya an ilmi ini juga ketika kita sudah pelajari ya, sama-sama kaji bersama, maka tugas kita belajar untuk mengamalkan ya an ilmi bima fa'ilani. Ilmunya apakah sudah diamalkan? Nah, ini juga berat pertanyaan dia ya, maka berusaha untuk sama-sama diamalkan gitu. An alihi katanya ditanya min aina tasabu wa fi ma'anfaqahu, dari mana didapatkan dan untuk apa dibelanjakan dan untuk apa digunakan, semua itu ditanya. Maka semua kenikmatan itu pertama kalau kita qanaah, terus kemudian level yang lain kemudian kita syukur, maka yang ada adalah kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan tidak hanya di dunia, lebih-lebih kebahagiaan yang kita nanti-nantikan yaitu